Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi thayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang tidak serupa dengan semua makhluknya. Sholawat berangkai kami salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kuliah daring, dan kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Ibu Pipin Yosefin Hamsas, dan kami hormati teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi STAI Al-Aqid Al-Hashimiyah Jakarta. Baiklah, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Lutfi Husna bersama rekan saya Mulhisa, akan memulaikan makalah kami yang berjudul Arab Pra-Islam. Latar belakang masalah. Masa sebelum Islam, khususnya kawasan Jazirah Arab, disebut masa jahiliyah. Julukan semacam ini terlahir disebabkan oleh terbelakangnya moral masyarakat Arab, khususnya Arab pedalaman atau disebut dengan Baduy, yang hidup menyatu dengan padang pasir dan daerah tanah yang gersang. Mereka pada umumnya hidup berkabilah. Mereka berada dalam lingkungan miskin pengetahuan. Dilihat dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarah membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, kemudian Arab Aribah, dan kemudian Arab Musta'ribah. Rentetan peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Nah, hal demikian karena tidak ada satu permainan kata-kata peristiwa di dunia yang terlepas dari konteks historis dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya terdapat hubungan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan Islam dengan situasi dan kondisi Arab pra-Islam. A. Letak geografis Jazirah Arab, kondisi sistem kekuasaan dan ekonomi Arab pra-Islam. 1. Letak geografis Jazirah Arab pra-Islam. Nah, sebelum Islam datang, kondisi geografis Jazirah Arab tidaklah seperti sekarang ini. Dahulu, kawasan Jazirah Arab sebagian besar tanahnya berupa hamparan gurun pasir yang disebut Badiyat Asy-Sya'in. Perbukitan pasir yang disebut dengan Asyarin, perbukitan batu dinamakan Arabia Patrea hingga Arabia Felix atau bumi hijau. Kondisi geografis Jazirah Arab seperti demikian sebelum Islam datang, hingga akhirnya daerah tersebut sering dikenal dengan sebutan tanah gundul, padang pasir hingga tanah gersang. Nah, sebutan dan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab. Menurut bahasa berarti tanah gundul, padang pasir, gersang, dan tiada air maupun tanaman. Nah, tanah gurun dibagi 3 macam. Ada gurun pasir Nufud, ada gurun Ad-Dahna, ada gurun Al-Haram. Perbedaan suhu panas antara siang dan malam yang cukup besar memberi pengaruh antara siang dan malam. Perbedaan suhu panas antara siang dan malam yang cukup besar memberi pengaruh besar pada kondisi geografis Jazirah Arab yang sebagian besar terdiri dari perbukitan, batu, dan gurun pasir. Jazirah Arab dikenal beriklim panas dan kering. Jazirah Arab dikenal beriklim panas dan kering dengan kondisi geografis yang sebagian besar terdiri dari perbukitan, batu, dan gurun pasir, mampu memberi pengaruh pada bentuk fisik dan watak masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam. Nah, kedua, kondisi sistem kekuasaan Arab pra-Islam. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang dikenal sekarang ini. Dulu, model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan atau model kabilah. Kepala sukunya disebut Syekh, yakni seorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Syekh dipilih dari suku yang lebih tua, biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan familia. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah di satuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk keamanan daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti bagaimana seorang raja,
Anggota kabilah harus mentaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai atau perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Kekuasaan yang siap saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang terabaikan, rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapat bagi. 3. Kondisi sistem ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, warga Arab terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Badui, kampung, dan Arab Hadori, perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dengan berternak. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil menggiring ternak mereka menuju daerah dengan curah hujan tinggi atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu, hasil ternak membuat pakaian, kemah dan perabot dari wol, serta menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi. Untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Arab Badui, maka hitunglah jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Karena semakin banyak hewan ternak, maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka. Adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khaybar, dan Makkah. Warga di wilayah tersebut terbiasa menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian. Meski begitu, ada pula warga yang bekerja di bidang perniagaan, terutama mereka yang tinggal di Makkah. Kala itu, Makkah merupakan pusat perniagaan. Selain memiliki profesi yang berbeda, warga Makkah juga dipandang lebih istimewa oleh orang-orang Arab lain karena kedudukan mereka sebagai warga kota suci. Keistimewaan ini ternyata tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ankabut ayat 67. Aktivitas perniagaan yang telah mendarah daging bagi warga Arab membuat makin menjamurnya pusat-pusat perdagangan di berbagai wilayah Arab, terutama Makkah dan sekitarnya. Pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga pusat pertemuan para pakar sastra, penyair, dan orator. Pusat perbelanjaan pun menjelma menjadi pusat peradaban, kekayaan, bahasa, dan transaksi-transaksi global. Setelah cahaya Islam menyinari Arab, pedagang yang melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara tersebut bukan hanya menjajakan dagangan mereka, tapi juga menyiarkan agama yang dibawa Rasulullah SAW. Para pedagang ini pula yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di penjuru dunia. Sampai sinilah presentasi saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Musliha, dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah peradaban pada masa bangsa Arab pra-Islam. Pertama, adapun kondisi sistem kemasyarakatan, yaitu menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Arab pada saat itu. Hal itu disebabkan karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nahi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang dapat membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota, Hadhari, dan penduduk gurun, Badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah, pertanian, dan telah mengenal tata cara perdagangan.
Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembala mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai unta, mengembala kedelai dan domba, berburu serta menyerang musuh. Ada salah satu riwayat yang menyebutkan watak dan tabiat buruk yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Minum minuman keras, berzina dan memperkosa, memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan, membunuh anak perempuan karena malu dan takut miskin, mencuri, merampok dan merampas hak orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian dimunculkan juga adat kebiasaan bangsa Arab pra-Islam datang yang dinilai positif sebagai berikut. Pertama, sangat menghormati tamu, bersikap pemberani, dapat dipercaya, mengutamakan kesetiakawanan, rajin bekerja dan pandai berpidato dan bersyair. Yang kedua yaitu sistem kepercayaan pada masa bangsa Arab pra-Islam. Dalam hal kepercayaan atau akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah kerap kali kedatangan dakwah dari para nabi, utusan Allah yang menyampaikan seruan agar menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa sendiri mata dan jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Nabi-nabi utusan Allah yang datang dan berdakwah kepada bangsa Arab, di antaranya Nabi Nuh diutus sebagai untuk kaum Iklan, dan Nabi Saleh diutus untuk kaum Zamud. Mereka tidak mau menerima seruan para nabi Allah hingga diutusnya Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai seruan dan diterima baik di sekitar Jazirah Arab. Namun kemudian beberapa puluh tahun kemudian, kesucian agama Nabi Ibrahim dan Ismail diputarbalikan, diubah, direka, ditambah dan dikurangi oleh para pengikutnya, sehingga berkaitan dengan agama Arab Islam. Untuk agama Ibrahim, setelah ketauhidan, mereka akan terkontaminasi dengan menyembah berhala. Pada saat itu ada 3 berhala yang dipagar besar dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Yang pertama itu Manat, ditempatkan di Musyallal di tepi laut Merah dekat Kudaib, dan kedua Lata, ditempatkan di Taif. Ketiga Uzza, ditempatkan di Wadi Naklah. Masyarakat Arab pra-Islam untuk berbagai macam agama, diantaranya paganisme, Yahudi, Kristen, dan Hanafiyah. Agama-agama ini merupakan agama warisan dari para pendahulu-pendahulunya. Kemudian keadaan tersebut masih terus berlangsung sampai datangnya Islam sebagai agama yang berhak serta penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Ketiga yaitu kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Kebudayaan bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan sebuah peradaban tersendiri di sebuah kawasan antara kedua imperium, Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Sebagai kawasan yang terjepit antara dan harus melayani kepentingan keduanya, peradaban Arab telah melahirkan bangunan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan tersebut telah mengambil unsur-unsur kebudayaan kedua imperium itu maupun dari kebudayaan lain yang telah berkembang di kalangan bangsa-bangsa lama yang menduduki daerah di sekitarnya. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami, bisa ditanyakan.
diakhiri dengan